dari pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rakib Jamari dari Pekanbaru Riau, Indonesia. Saya saat ini akan membacakan satu hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengiringi perjalanan ini. Sebentar lagi akan berjalan dari Ciptakarya menuju ke perumahan Mustamindo. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam riwayat At-Tirmizi. Hadis 2416. Bismillahirrahmanirrahim. La tazulu qadama ibna Adam yaumal qiyamah min indi rabbi hatta yus'al an khamsin. Artinya, tidak akan bergeser tumit anak Adam di hari kiamat di sisi Tuhannya sehingga dia ditanya 5 macam. Artinya kaki mereka tak bergerak atau tidak boleh kemana-mana sebelum ditanya 5 macam kepada anak Adam. Yang pertama, an umrihi fima afnahu, dari umurnya yang diberikan oleh Allah, kepada apa umur itu dia gunakan. An sababihi fima ablahu, dari waktu mudanya untuk apa dia pergunakan. Apakah dia pergunakan untuk menuntut ilmu? Apa dia gunakan untuk berpoya-poya waktu mudanya? Dan apakah untuk digunakan untuk menghabiskan waktu main game? Atau digunakan untuk kuliah? Atau untuk bermacam-macam olahraga? Nah, ini ditanyakan. An sababihi fima ablahu, dari waktu mudanya akan ditanya untuk apa dipergunakan waktu mudanya. Yang ketiga, an malihi min aina taksabahu, an malihi aina iktasabahu, dari hartanya akan ditanya digunakan usahanya untuk apa. Yang keempat, wa fima anfaqahu, dan kemudian harta yang digunakannya itu dimanfaatkan untuk apa, diinfakkan untuk apa, dibelanjakan untuk apa. Kamu sering berbelanja, belanjanya untuk apa, kata Allah. Wa maza amila fima alima. Nah, ini yang keempat. Wa maza amila fima alima, artinya apa amal yang kau perbuat dari ilmu yang engkau dapatkan. Nah, inilah 5 macam dari pertanyaan besok di akhirat. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, untuk menjawab pertanyaan itu maka kita memerlukan kesabaran, memerlukan teman, ilmu pengetahuan, lingkungan, karena semua itu berpengaruh terhadap diri kita, keluarga kita, lingkungan kita. Nah, apa saja yang mempengaruhi manusia? Ada cukup semua? Berangkat? Belum, Ali lagi kunci pintu. Oh, dari kunci pintu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Jadi ditanya an sababihi, dari waktu mudanya. Nah, untuk apa saja dia pergunakan. Jadi waktu muda itu memang banyak hadis-hadis atau pernyataan, umpamanya Ali bin Abi Thalib, atau hadis Nabi, ya ma'syara sabab, hai pemuda-pemuda. Itu banyak sekali hadis tentang pemuda. Kemudian Ali bin Abi Thalib menyatakan laisal fata. Fata itu pemuda juga. Sahabat, dah siap semuanya? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pemuda disebut di dalam hadis atau dalam Al-Quran disebut dengan sabab, disebut juga dengan al-fata. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan laisal fata man qala abi, bukanlah dikatakan seorang pemuda yang selalu membanggakan keturunannya. Walakinnal fata man qala ha anaza, tetapi pemuda yang sebenarnya, generasi yang sebenarnya, dia mengatakan inilah saya akan berbuat lebih baik daripada orang-orang terdahulu, generasi terdahulu. Jadi disebut man qala ha anaza, inilah saya, ini yang dapat saya perbuat. Nah, jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian,
Jadi ini sebetulnya hadis ini bercerita tadi tentang hari kiamat. Tidaklah bergeser kaki anak Adam di padang mahsyar sebelum dia bisa menjawab 5 hal. Jadi hatta yus'ala khamsan, sebelum dia bisa menjawab 5 hal. Nah, yang terakhir tadi dikatakan wa ma'amila qad alima. Artinya dari amal-amal yang dia laksanakan itu, dari ilmu yang dia dapati, apa saja amal yang dia laksanakan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, hadis ini kalau kita uraikan sangat panjang sekali. Ada lagi hadis mengatakan i'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abadan. Dari Ibnu Asakir katanya, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abadan. Bekerja keraslah untuk kepentingan duniamu seakan-akan kamu akan hidup selama-lamanya. Tapi sudah itu sambungannya, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Artinya beribadahlah sekuat-kuatnya, sekusuk-kusuknya ke hadirat Allah seakan-akan kamu akan mati besok pagi. Ka'annaka tamutu ghada. Apakah hadis ini merupakan hadis sahih atau hadis dhaif? Tapi yang jelas hadis ini menasihati. Biasanya hadis dhaif bisa dipakai untuk menasihati, untuk fadilah amal. Kalau seandainya dhaif, hadis dhaif itu hanya tidak boleh dalam masalah akidah, tidak boleh. Umpamanya dalam masalah akidah, itu pernah seorang sahabat menyatakan bahwa Rasulullah bercerita kepadanya bermimpi melihat Tuhan. Nah, ini dia. Hadis itu mengatakan hadis dhaif, ada yang mengatakan hadis maudhu'. Kalau hadis maudhu' itu merupakan hadis harus ditolak ya, hadis mungkar. Tapi kalau hadis dhaif mungkin aja setengah bisa diterima kalau dibantu oleh hadis yang lain, walaupun dhaif, itu dia menjadi kuat. Nah, tapi ada hadis maudhu' yang populer juga, bahwa Nabi Muhammad SAW bermimpi melihat Tuhan. Tuhan itu seperti pemuda yang belum berjenggot, yang memakai baju merah. Masya Allah. Setelah diteliti, memang ada hadisnya, tapi itu hadis mungkar, hadis maudhu'. Tetapi Albani mengatakan itu adalah hadis dhaif. Nah, jadi taruhlah peringkatnya hadis dhaif. Karena berkaitan dengan akidah, maka hadis dhaif itu tidak bisa dipakai, karena bertentangan dengan ayat Al-Quran, laisa kamislihi syai'un fil ardi wala fis sama. Tidak ada yang menyerupai Allah yang di langit maupun di bumi. Di dalam itu tadi kan menyatakan mimpi. Rasulullah mimpi lalu diceritakannya. Nah, sahabat yang menceritakan mimpi Rasulullah itu hanya satu. Jadi sahabat ini menurut penelitian para ahli hadis, dia ini mempunyai cacat dan kemudian matanya ganjil. Dia kalau sahih itu matanya harus lurus, tidak ganjil, dan kemudian orangnya yang meriwayatkan itu haruslah orang yang jujur, terpercaya. Nah, jadi dari segi lafaznya bagus atau matan, kemudian dari segi isinya tidak bertentangan dengan hadis sahih, tidak bertentangan dengan ayat Al-Quran. Sedangkan hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah pernah bermimpi melihat Tuhan memakai baju merah seperti pemuda, itu jelas-jelas hadis maudhu', tidak bisa diterima. Kok menjadi populer? Hadis maudhu' seperti itu populernya baru-baru ini karena ada satu sekte yang muncul di Timur Tengah. Sekte itu namanya sekte Khawarij. Khawarij model baru. Sekte Khawarij ini mendapatkan masukan dari ulama-ulama Yahudi yang mengerti tentang hadis. Rupanya orang Yahudi
dalam akidahnya memang menyatakan bahwa Tuhannya itu seperti manusia yang berada di ruang angkasa paling tinggi. Dia berada di dalam tandu yang dipikul oleh para malaikat. Kemudian dia berada di taman yang hijau, dan kemudian dia itu memakai baju biru. Nah, ada disebut memakai baju biru, tapi dalam hadis tadi disebut memakai baju merah. Cuma bedanya di dalam kitab-kitab orang Yahudi, Tuhan yang digambarkan oleh kitab orang Yahudi itu Tuhannya dilihat berbaju merah dan sudah tua, berjenggot. Sedangkan dalam hadis maudhu tadi Tuhannya masih muda, kelihatan dalam mimpi, belum berjenggot. Ya, yang disebut dengan pemuda Amrad. Nanti kita bisa lihat di dalam internet pemuda Amrad menurut hadis maudhu. Nanti keluar itu apa yang dimaksud dengan pemuda Amrad. Pemuda Amrad itu adalah pemuda yang belum tumbuh kumisnya, yang belum berjenggot, dan dia umurnya masih remaja. Itu namanya pemuda Amraj. Kalau sedangkan menurut mimpi orang Yahudi, dia melihat Tuhan itu sudah tua, berbaju hijau, bukan, berbaju merah, berbaju hijau ya. Kemudian jenggotnya sudah tua, jenggotnya putih semua. Itu sudah ada yang membuat gambarnya di internet. Nanti bisa lihat bagaimana konsep ketuhanan yang berada di tahta yang dipikul oleh malaikat menurut ajaran Yahudi. Nah, demikianlah Bapak Ibu Tuhan, sepintas selalu merupakan renungan ilmu pengetahuan. Kenapa ini saya ungkapkan? Karena saya merasa ganjil, merasa aneh. Seumur-umur hidup tak pernah menemukan hadis seperti itu. Tapi ketika melihat ada perdebatan masalah akidah, bagaimana akidah Mu'tazilah, akidahnya Jahmiyah, kemudian akidah Ahlus Sunnah dibandingkan dengan akidah Syiah. Nah, setelah kita bandingkan akidah Israiliyah, setelah dibanding-bandingkan muncul yang seperti itu. Astagfirullahaladzim, rasanya ilmu saya itu terlalu kecil sekali. Sudah tua rasanya untuk belajar, tapi masih banyak hadis-hadis yang belum saya ketahui. Itulah membuat saya sendiri terkejut dan mengungkapkannya. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi kita semua. Belajarlah terus bahwa ilmu itu tidak akan pernah cukup-cukupnya, tidak pernah selesainya dalam satu bidang, itu bidang agama, apalagi bidang-bidang yang lain. Tidak akan cukup umur kita untuk mempelajari seluruh ilmu, karena Allah lah yang maha menciptakan ilmu. Nah, akhirnya kita tutup dengan baca ayat Al-Quran tentang ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah hanya akan meninggikan orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu sampai beberapa derajat. Terima kasih. Demikianlah Bapak Ibu serta saudara sekalian, saya sekarang sudah berada di Jalan Subrantas, Jalan Raya Bangkinang. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesailah sudah catatan atau hal-hal yang perlu kita bahas. Sekarang ini kita berada dalam perjalanan. Mudah-mudahan perjalanan kita ini mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak kurang satu apapun. Segala kesilapan, kekarahan dan kelemahan kita semoga ditutupi dan kita dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membaca doa hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula 3 kali. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahu akbar.